Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai designing the text. Designing the text itu melibatkan pengaturan teks yang bertujuan untuk mempertimbangkan pembaca dan diri sendiri, menentukan gaya apa yang digunakan, dan memastikan penyampaiannya tersampaikan dengan cepat. Banyak sekali hal menarik dari penulisan komunikasi, di mana penulis dapat merencanakan konten isi tulisannya sesuka hati. Tetapi masih banyak banget gaya penulisan yang bukannya mendorong semangat kita, malah membuat bosan. Entah karena kebanyakan tulisan atau memang tulisannya tidak dirangkum dengan baik. Lalu bagaimana sih caranya membuat tulisan yang bagus dari segi tata bahasa maupun isi kontennya? Maka dari itu, aku, Rida Fatima, dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Hubungan Masyarakat, Universitas Padjadjaran akan menjelaskan pentingnya mendesain sebuah teks. What is designing the text? Mendesain kalimat adalah cara untuk mengatur kalimat agar tersusun sesuai dengan ordernya dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dari mendesain sebuah teks ini, ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti mengaransemen sebuah teks, mengatur style dalam penulisan agar mudah tersampaikan, mengemas teks secara efektif dalam presentasi, dan terakhir adalah caranya mendistribusi sebuah teks dengan baik dan benar. Nah, kita akan membahas 4 poin tersebut secara ringkas di slide-slide selanjutnya. Arrangement. Sebelumnya kita sudah mengetahui nih bahwa penting sekali untuk menyusun kalimat yang baik dan benar. Namun masih banyak orang yang bingung bagaimana caranya membuat kalimat yang berstruktur dengan baik dan benar. Nah, berikut adalah 5 prinsip struktural untuk mengatur perencanaan teks. Yang pertama adalah introduction. Introduction atau perkenalan ini kita dapat menjelaskan tujuan secara singkat, menunjukkan nilai dan materi yang akan diangkat, menjelaskan mengapa mengambil topik tersebut, dan yang terpenting adalah membuat pendengar tertarik dengan topik yang belum pernah ditangani atau topik yang masih menjadi top news, agar pendengar memusatkan atensi sepenuhnya pada topik yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua adalah statement of proposition. Bagian ini adalah bagian yang paling penting karena harus menjelaskan secara singkat dan padat, namun pembaca dapat memahami seluruh rangkaiannya. Tetapi perlu diingat bahwa penulisan sebaiknya tidak terlalu singkat, karena itu akan membuat pembaca susah untuk memahami dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus membacanya berulang kali. Lebih baik jika kita membuat kalimat yang dapat di-highlight oleh pembaca. Tujuan dari pernyataan proposisi ini adalah untuk menunjukkan opini yang ingin disampaikan kepada pembaca. Penyampaiannya juga harus berdasarkan fakta yang menarik, kesadaran pembaca, dan juga untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang timbul karena penyampaian yang kurang tepat. Yang ketiga adalah confirmation of proposition. Di bagian ini terdapat argumen dari pernyataan logis dan terdapat juga data kredibel seperti statistik, kesimpulan dari riset yang mendukung proposisi ini. Argumen pendukung yang digunakan harus bergantung pada keadaan dari isi topik tersebut. Nah, berikut adalah beberapa saran untuk membangun argumen pada teks. Yang pertama, pastikan dulu sudah membangun topik yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, bangunlah ide pokok dari umum ke khusus. Ini adalah salah satu strategi agar kita dapat mempertahankan argumen kita. Jadi, ide pokok ke umum ke khusus sangat bermanfaat di dalam teks. Yang ketiga adalah cobalah untuk bersikap tegas untuk mempertahankan opini. Yang keempat, argumen harus jelas dan berhubungan dengan poin besar, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik maksud dari apa yang akan kita sampaikan. Yang terakhir adalah cobalah untuk membuat argumen yang padu dari paragraf satu ke paragraf yang lainnya. Selanjutnya adalah refutation of opposing views. Tadi sebelumnya kita banyak membahas mengenai argumen. Kali ini kita akan membahas caranya menyangkal pandangan yang berlawanan dari pihak oposisi, yaitu dengan cara yang pertama, mempertimbangkan argumen yang kita pilih. Masukkan yang penting atau yang menjadi poin pokok, tetapi kecualikan atau hapus argumen yang tidak dapat disangkal dari pihak oposisi. Yang kedua,
Pilihlah argumen yang tepat. Dilarang memilih argumen yang lemah dan sukar untuk disangkal atau dipertimbangkan. Yang terakhir adalah mencoba untuk mencari celah dari bukti pendukung lawan. Biasanya dilakukan dengan membesar-besarkan kesalahan dari pihak oposisi. Yang terakhir adalah summing. Walaupun summing ini adalah yang terakhir, tetapi yang paling penting karena harus menyantumkan kesimpulan dari hasil ide, opini, atau bahkan argumen kita. Ini akan mudah dipahami oleh pembaca karena kita dapat membungkus argumen dengan baik, atau bahkan dapat menjawab keresahan pembaca. Selanjutnya adalah style atau gaya penulisan. Gaya penulisan ini menyatakan banyak tentang kualitas pikiran, kepribadian, bahkan minat. Maka dari itu perlu untuk diperhatikan dengan baik dalam proses ini. Yang pertama adalah choice of diction. Kalian harus memastikan dulu nih, apakah pemilihan diksi yang dipakai sudah tepat, apakah sudah memberikan informasi kepada pembaca. Di sini yang terpenting adalah gunakan diksi yang dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya adalah praktis. Setelah memilih diksi, kita juga harus banyak berlatih untuk menganalisis penyebab masalah guna meminimalisir kesalahan di kedepannya. Yang ketiga adalah choice of sentence. Di sini pemilihan kata dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, putuskan terlebih dahulu tindak tutur apa yang akan dilakukan. Apakah meminta suatu tindakan, menegaskan suatu statement, atau menjanjikan sesuatu. Lalu sajikanlah secara tertulis sehingga pembaca dapat memahami tindakan dengan jelas. Lalu yang kedua adalah pastikan penyampaian poin sudah jelas, tidak kepanjangan atau tidak kependekan. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang proporsional, seperti contoh yang pertama simple. Simple itu contohnya saya menyetujui rencana, atau perusahaan telah menyetujuinya. Yang kedua adalah majemuk. Majemuk itu menyatukan dua klausa yang setara. Contohnya, saya menyetujui rencana tersebut dan perusahaan melakukan untuk memprosesnya. Yang terakhir adalah kompleks. Kompleks ini menggunakan frasa karena, sajak, meskipun, dan menghubungkannya dengan klausa yang lebih kompleks. Misalnya, karena kami terlambat mengirimkan barang, kami kehilangan penjualan. Nah, teman-teman perlu diingat untuk memperhatikan penempatan klausa secara seksama. Selanjutnya adalah paragraf desain. Di sini disarankan untuk menyingkirkan hal yang tidak perlu dalam ide penulisan dan hapus yang tidak relevan. Lalu juga text design editing. Text design editing ini adalah tahap terakhir. Maka dari itu kita harus pastikan urutan sudah efektif untuk menyajikan sebuah teks dan pastikan juga topik pembicaraan sudah bersifat persuasif. Selanjutnya adalah presentation. Nah, kita juga sudah tahu ya kalau sekarang itu banyak cara untuk menyajikan teks dengan menarik, sehingga udah nggak ada lagi nih alasan untuk mempresentasikan tulisan dengan buruk. Nah, untuk presentasi ini juga ada cara yang lebih menarik, yaitu pilihlah font yang sesuai dengan yang kita inginkan dan juga jangan membuat presentasinya terlalu rumit. Selanjutnya adalah text distribution. Text distribution ini adalah bagian terakhir sebagai penutupan. Text distribution ini dia bertujuan untuk membangun atau menambah relasi dalam pertemuan negosiasi di kedepannya. Karena di sini kita dapat mencari audiens lain yang bisa kita jangkau untuk menyampaikan teks di atas yang tadi sudah saya sebutkan dengan baik dan benar. Tidak terasa kita sudah di penghujung presentasi ini. Jika ada salah dalam penuturan kata, mohon untuk dimaafkan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Dengan ini saya Rida Fatimah Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.